Maaf, saya kan dapat dalil dari guru saya sendiri di kitab Syaraf Al-Anam itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad tuh ketika lahir sudah bersunat. Terus tanyanya, Bersunat. nah itu yang nyunat siapa gitu kan? Nah, sedangkan semua hal yang mudah-mudah itu kan terasa mudah bagi Allah pun ada, ya ada gitu. Dia gini Mereka bang, dicarinya. maaf bang, saya potong. Gini cara Ya. jawab mereka itu. Kalau ada manusia disunat sama Tuhan, mereka heran. Tapi Iya. ada Tuhan disunat sama manusia, mereka nggak heran. Itu anehnya. Iya itu ya Allah dia aku heran juga kayak Allah gitu Akbar. bang asli. Terus dibilangnya dia dapat hadis dibilang sahih. Dia bilang sahih Bukhari sahih apa, sedangkan dia sendiri tidak tahu yang apa itu namanya sahih. Lantas dibilangnya apa? Nabi Muhammad tuh disunat pas hari ke-6 dan ke-7. Astagfirullah. Saya Ya bilang udah, nggak percaya. jadi Terus artinya gini bang, itu kan udah menjadi hukum fikihnya. iya. Jadi kalau ada nanti bayi yang kulupnya sudah tidak ada, terbuka, artinya nggak perlu disunat lagi, itu hukum fikihnya. Iya, ya benar biar. Kalau kulupnya Jadi betul nggak ada. ya udah nggak usah kita pikir lagi. Mereka nggak ada peduli itu, mau dibilang apa juga namanya Kristen udah bebal ya, tertutup bebal. ya. Kafir ya kafir gitu. Mereka pun kalau dibilang kafir mungkin marah. Padahal kafir itu artinya kan tertutup. Orang yang tertutup daripada agama Islam. Sedangkan mereka nyebut kita domba yang tersesat. Lebih kasar mana kalau bisa dibilang gitu kan. Ya kalau Tuhannya lahir prematur, jadi otak-otak mereka prematur juga semua. Tapi itulah bang, kalau bisa dibilang kan kita sebagai mayoritas di sini tuh ya sudah kita tuh bermoderasi agama aja kan, biar nggak terlalu cekcok panjang. Yang wajib kita omongin ya moderasi agama ini, kita saling toleransi. Sedangkan mereka tuh nggak ada kayaknya bisa bermoderasi agama. Soalnya dari sila pertama pun udah salah. Mereka tuh persatuan Indonesia Pancasilanya tuh tidak murni. Soalnya Tuhan mereka 3, sedangkan ketuhanan yang Maha Esa Iya, itu benar-benar Tritunggal. esa. Trinitas kak, bukan Tritunggal, Trinitas. Iya, maksudnya iya tunggal 3 dalam 1 kayak kopi sase. Iya, jadi kan kalau bisa dibilang tuh tidak masuk akal. Masa ya sih beda-beda gitu. Kemarin ada yang jelasin bahwa kalau Tuhan ada Tuhan Bapa yang berkelakuan sebagai Bapa. Terus saya potong. Berarti kalau Tuhan anak tuh berlaku sebagai anak gitu. Udah berani jawab lagi dia. Ya berarti kan mereka itu bukan Esa, mereka Eka. Iya, Kalau mereka Eka tuh itu satu dari kesatuan. Iya. Kalau Esa itu satu yang tidak berbilang, satu yang tidak terbagi dia. Tidak terbagi. Satu ya Gitu. satu. Ya, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ya, mohon kalau yang agama Tak Kristen jangan sembarangan cari hadis gitu, tiba-tiba lihat sohi bilang sohi gitu kan. Itu sekarang tuh banyak yang sulit dipercaya. Kalau dari kitab hadis ya benar-benar dari kitab hadisnya. Tolong disaring dulu kalau mau ngasih dalil tuh. Bisa kita cari sama-sama, nggak usah langsung keluar-keluar gitu kan. Santai. Kristen malas naik. Ya, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Iya, lagi Mungkin karena yang muslim naik terlalu ramai, saya turun aja biar mereka itu naik semua. Iya, boleh. Ya, kita kan Nabi Muhammad pun keturunan Nabi Ibrahim. Dia udah bersunat dari sana ya. Ketuhanan yang Maha Esa aja udah salah mereka. Tidak patuh. Iya, kayak saya bilang tadi, itu kalau masalah sunat-sunat itu mereka mengkritik Nabi Muhammad tapi tidak pernah mengkritik Tuhannya. Iya. Di dalam hadis sudah dijelaskan itu, kemuliaan yang diberikan kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan berkhitan. Nah, artinya Nabi Muhammad itu sudah dikhitan oleh Tuhan. Ini yang anehnya, mereka nggak percaya ada manusia dikhitan sama Tuhan, tapi mereka percaya ada Tuhan dikhitan sama manusia. Nah, itu yang buat aneh. Teguh di mana Teguh?
Itu juga bang. Saya di Aceh bang Muhammad. Bang Teguh orang Aceh. Aceh di Iya, iya. Sandaran saya banget tuh. Di Banda Aceh bang, Banda Aceh. DPN ke Aceh besok belajar. Abang di mana bang Muhammad? Dino di Medan. Sekarang saya di Medan. Lagi di Medan. Tapi lahir di Banda Aceh. Lagi di Banda Domisili Aceh bang. sekarang di Medan. Iya iya bang. Insya Allah tanggal 10 ini saya ke Banda. Siap bang, siap. Teguh nanti saya undang ya Teguh lewat DM. Insya Allah bang, insya Allah. Kalau sama-sama di Banda Aceh saya undang. Iya, kalau nggak sibuk bang ya, soalnya ini lagi banyak kegiatan kantor juga mau pemilu kan. Oh gitu ya? Iya, nanti di DM aja bang. Saya DM apanya? Siap, Saya DM siap. undangannya. Siap. Ada Oke, anak selamat semua siang Haji mereka. Mon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik ini bang. Saya kemarin itu, mohon maaf ya. Ini kemarin itu kan saya scroll tuh TikTok. Itu masuk di room, nggak tahu room apa itu namanya ya. Kok banyak menghujat gitu ya, menghujat Islam gitu loh. Iya, Jadi menghujat. saya terpancing naik gitu loh. Katanya. Mereka menantang, bertanya. Mereka kalau bisa bertanya, mereka mau bertanya dulu, cuma saya jawab. Kalau saya bertanya dulu bagaimana? Saya tanya, ya mereka mau tanya tentang keislaman saya. Saya tanya dulu tentang kekristenan mereka, kuat apa enggak? Jangan bertanya ke saya. Mereka kan membuat rumit tuh untuk bertanya kayak gitu. Gitu loh, kuat enggak gitu loh. Kalau saya tes dulu gitu loh. Gitu loh. Ternyata saya tanya, ada suatu ayat yang menyatakan Tuhan mereka itu berfirman. Nggak tahu itu ayat berapa, nggak tahu ayat berapa. Cuma saya itu. Cuma mereka nggak bisa jawab. Jawabnya muter aneh-aneh gitu loh. Saya cuma tanya siapa yang berkapasitas mendengarkan firman itu yang Tuhannya berfirman dalam hati itu aja. Mereka bingung jawabnya itu. Soalnya setiap kayak narasumber itu semuanya itu beda-beda jawabannya. Kalau masalah sunat itu masalah gampang sih. Cuma yang masalah yang bikin rancu itu mereka mentuhankan Yesus, dikasih nama Yesus gitu loh. Saya nggak paham tentang ini, cuma kok menarik gitu loh. Saya main logika aja gitu loh bang. Saya nggak paham tentang ini itu ya. Cuma kok dikasih kok Tuhan yang dilahirkan Amit ya. Kalau mereka menuhankan Yesus yang lahir dari seorang manusia, gitu loh. Sebelum Yesus itu siapa Tuhannya? Saya tanyakan itu. Oh ini kenapa nggak tuhankan itu, gitu loh. Seperti itu. Yang mereka nggak bisa jawab cuma Tuhan berfirman dalam hati. Dan siapa yang mendengarkan firman itu? Yang bisa mendengarkan orang bisik-bisik suaranya nggak jelas saja orang nggak bisa dengar kok, apalagi cuma dalam hati. Siapa yang bisa berkapasitas mendengarkan firman itu? Kalau bisa bantu, nggak tahu itu ayat berapa, saya nggak paham itu bang. Di kitab itu nggak tahu, di Alkitab itu yang mana itu lah. Saya lupa itu. Dikik saya bang. Iya sih, aku sering di-kick juga ngasih tahu benar. Alasannya saya lari katanya, kabur gitu katanya. Mau naik lagi tidak bisa. Malah di mood di komentar tidak bisa Aku ngomong. barusan kayak gitu juga loh bang. Lari katanya itu. Iya. Tentang Nabi bersunat tuh udah saya jelaskan gini. Terus setelah dia bilang kalau dia dapat hadis dari bahwa kakek Nabi Muhammad sendiri yaitu Abdul Muthalib yang nyunat ketika hari ke-6 dan ke-7. Saya bilang itu tidak benar kak. Nah saya bilang kayak gitu baik. Saya ngasih taunya. Terus bilang kau ini gimana? Kau tidak percaya dengan hadis yang sahih ini? Gimana dengan sholatmu? Allahu Akbar. Aku jelaskan di Saraf Al-Anam kan ada penjelasannya gitu. Makanya udah dibilang tadi nggak ada gunanya kita naik ke tempat mereka. Apapun yang dibilang Benar bang. Kalau memang mau naik, saya rasa iya, betul. memang nggak ada gunanya benar. Nggak ada gunanya ya. Dikasih nggak ada gunanya. jawaban yang benar, Ada guna. juga tidak menambah sesuatu apapun. Iya. Dikasih jawaban yang salah, tambah kita di framing. Ya begitulah pokoknya, nggak ada gunanya.
Justru Biarin saya aja. ajak mereka untuk bertoleransi, nggak usah lah kalian menghina agama. Nggak perlu diajak, nggak ada guna itu. Nah, terus kami pun tidak menghina agama kalian, kan sudah selesai kita damai ya. Jadi kita nggak usah terlalu berpatokan dengan sila pertama deh gitu kan, meskipun kalian tidak benar-benar Pancasilanya gitu. Ya nggak usah bawa-bawa agama, jadi hukum-hukum negara aja dibawa kan. Tapi mereka tuh nggak bisa menerima, dibilang kayak gitu. Kalau dibawa hukum agama pun mereka pun tetap salah. Ya. Bawa agama tetap salah. Bawa aja Pancasila kan, mereka dari awal pun udah memang salah. Ya ayo Kristen, naiklah Kristen. Mereka menghina taunya. Bang izin pamit turun dulu ya. Makasih sudah dikasih tempat di sini. Iya Bang Dengarkan Haji, curhatan. makasih Bang udah singgah di room ini Bang. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lumayan seru sih bang kalau ngujat-ngujat tempat orang tuh kan. Saya juga kayak terpancing-pancing gitu. Dia ngatain, saya ngatain juga. Mungkin gara-gara ke anak-anakan saya kali. Ya, teman-teman yang Kristen daripada jadi Bani Taiping mending naik. Ayo. Hadis 65. Teman yang Kristen yang mau diskusi, silakan naik, minta permintaan. dari keringat kuda. Nah, lihat tuh. Dari mana hadis 6573 Allah Subhanahu wa taala enggak punya roh yang diciptakan dari keringat kuda. Itu dari mana dapatnya ya Allah? Itu mereka mengada-ngada terus kan? Mengada-ngada. Dia gini dia Bang. Karena kan kalau mau dibandingkan antara Bible dengan Al-Quran itu tidak sebanding. Jadi mereka mau membandingkan Bible dengan hadis sahih juga tidak sebanding. Jadi yang bisa membandingkan Bible mereka itu dengan hadis-hadis palsu. Iya, Bagus. Nah, jadi itu setara dengan hadis-hadis palsu. Makanya Tuhannya mereka juga bisa dibandingkan cuman sama manusia, nggak bisa dibandingkan sama Tuhan kita. Makanya mereka ketika kita bahas Yesus, mereka bahasnya Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad ini seorang nabi, manusia biasa, cuman hanya diberi kelebihan dia rasul utusan Allah. Yang bisa mereka bandingkan dengan nabi. Tuhan kok dibandingkan sama nabi, kan aneh nih. Itu pun tidak sebanding. Bayangkan Tuhan dengan nabi aja tidak sebanding. Apa yang bisa dicontohkan dari Yesus itu cuman tercatat selama 3 tahun. 3 tahun ya. Dia di dunia, apa yang bisa dicontohkan? Coba. Kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Jin Kazuma kalau mau naik aja Jin Kazuma, diterima kok sama hostnya. Oke, selamat siang Ahmad, agama apa? Assalamualaikum Islam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nambahin sedikit aja ya. Soalnya ini loh, apa tadi sih sempet ini sih apa namanya itu lihat di romnya warung kitab tuh kayaknya ya Bang ya. Oh iya, Juga warung sama kita kan di itu sini. juga sama. Iya. Ya enggak gini loh, masa saya tadi mau ngomong apa lupa jadinya. Enggak, kalau bicaranya gini loh. Pernah tadi omongannya Sofiatul ya. Di situ kan menghujat kita, menghujat apa namanya itu Al-Qur'annya kita. Dia bilang kan bukan Al-Qur'an tuh gede dari langit gitu, seperti itu kan. Terus apa namanya itu bukannya kayak sama seperti kitab kita gitu kan, Bibelnya kita itu langsung ditulis sama saksi mata. Lah kalau saksi mata itu loh sama aja dengan wartawan yang nulis kan, sama aja kayak surat kabar gitu loh maksud saya. Itu pakai layak disebut firman Tuhan Bang. Gitu loh maksudnya. Saya ketawa aja gitu loh kalau lihat kayak gitu itu. Terus lagi lanjut Bang, lanjut. Terus lagi apa namanya Sofiatul juga bilang bahwasanya itu tolong tunjukkan di Al-Qur'an apa namanya itu suri tauladan buat Nabi Muhammad. Lah, kalau di Al-Qur'an kalau saya sih kalau saya sih apa namanya itu sebagai seorang muslim gitu kan. Kalau kita asal jawab kan istilahnya kita mewakili seluruh umat Islam yang ada di sini ya, bahkan di seluruh dunia kalau perkataan kita. Tapi kalau saya lihat Kristen itu kan asal jeplak, asal jawab aja, dia nggak mikir kan kalau sebenarnya dia mewakili semua umat Kristen kan gitu. Kalau saya sih pemikiran saya begini, kalau di situ ditulis kisahnya Nabi Muhammad, apa bedanya dengan Bibelnya dia? Itu semua cerita Yesus kan gitu, Bang. Benar nggak? Jelas. Makanya kalau mau dibandingkan suri tauladan antara Yesus dengan Nabi Muhammad itu antara bumi dan langit Bang. Karena apa?
Nabi Muhammad itu tercatat dari beliau lahir sampai beliau meninggal, tercatat jelas semua. Nah sementara Yesus itu tercatat cuman selama 3,5 tahun, kan gitu. Bukan bang, Nah sekarang bukan, bang. Dia mintanya itu yang tertulis di dalam Al-Quran gitu loh bang. Oh, nggak Bukan ada. hadis. Iya. Ya makanya maksud Nggak saya ada. begini loh. Kalau otaknya orang yang benar kan begini. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad ditulis di dalam Al-Quran? Sama saja kan Nabi Muhammad menceritakan dirinya sendiri gitu loh bang. Kan begitu kan? Iya, mereka nggak Lah, paham sampai ke situ. Mereka pahamnya kan kitabnya dia bahwasanya kebaikan Yesus ditulis itu kebaikan Yesus ditulis di Nggak ada. Juga nggak ada. Makanya itu yang itu kan yang kebaikan Paulus saja yang ditulis di situ tuh. Yesus nggak ada Mana baik-baiknya kebaikan bang. Yesus ditulis? Nggak ada. Cuma dia kan dibicara gitu loh. Yesus itu memberi makan, menyembuhkan orang sakit. Mukjizatnya aja yang Itu dibanggakan biasa. gitu loh bang. Makanya Biasa itu lah. maunya dia Kasih itu makan. yang tertulis di dalam Al-Quran tuh apa namanya kelebihannya Nabi Muhammad ya nggak ada lah. Kalau di Al-Quran ditulis kebaikannya Nabi Muhammad sama saja Nabi Muhammad membuat Al-Quran sendiri kan bang. Benar nggak? Benar. Makanya di Al-Quran itu yang paling banyak diceritakan tentang Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Nabi Muhammad itu paling sedikit tuh, hanya 2% Nabi Muhammad yang tertulis di dalam Al-Quran. Isinya Yahudi semua. Kalau Iya. Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad, pasti ada surat Aminah, bukan surat Maryam. Betul. Karena Makanya membahas seketawanya itu loh. menyempurnakan agama sebelumnya, menyempurnakan Betul, betul. Iya. sebelumnya. Iya, maunya dia Surat itu seperti Maryam itu. yang ada Dia kok. kan ada gitu gini loh bang. Kalau mereka kan hanya percaya dengan data di Bibelnya dia saja. Kalau kita kalau kita ngasih data, dia nggak percaya. Kalau kita bacakan data di Laut Mati, itu dia nggak percaya. Dia nggak percaya di Bibelnya aja. Dia nggak mau keluar Yang data di dari Bibelnya luar enggak Bibelnya bang. percayanya. Iya. Masalahnya Mana bukti mereka percaya yang di Bibel? Setiap Makanya Yahudi yang dipercayakan beda- tulisannya beda- Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini Ustadz Arif pembahasannya ini saudara-saudaraku, Bang Tengku, Muhammad, Ahmad. Bagaimana ini Iya. ceritanya? Pembahasan apa ini? Nggak tahu. Ya ini Islam Dia semua di doang. atas. Itu jingkal semua nggak mau naik gitu. Dia tak mau ngejar aja di bawah. Ayo para saudara-saudara Kristen Oten silakan naik kita diskusi secara sehat. Ayo sini. Ya. Mari sini saya saya. jingkal semua naik. Allah bukan nama, bukan Tuhan. Itu aslinya apa? Host, makasih ya host. Pertama, percuma bang, nggak bakal berani naik Bakal. tuh dia, cuma berani tapi di bawah aja. Bang. Iya di bawah doang. Kalau bisa Di bawah dibilang doang nggak kita bakal berani. ya tauhid segitu. Sehat selalu ya saudaraku. Apologet Islam luar biasa. Para senior semua di sini. Saya masih 18 tahun bang. Saya baru 2 bulan bang. Ngomong tapi ini ilmunya Bang tuh Toku kan segudang. dari Aceh ya. Amin. Bang, di Aceh bang, di Aceh. Tempat saya mau juga belajar ke sana sih untuk nuntut ilmu di tempat saya apa namanya itu guru dari saya Burhanuddin. Silakan Saya dilanjut Burao aja dulu ya Fasingkini. saudaraku. Nanti kita lihat kalau ada oten-oten itu. Bang Zaki noise sekali Bang Zaki. Oh iya betul. Bang Toko untuk Syekh Abdul Rauf Singkili itu di mana letaknya? Di Aceh Singkil bang, di Aceh Singkil. Saya mau ke pesantren dekat itu mau Iya. belajar. juga. Jauh dari tempatku jauh bang. Iya. Soalnya dari pondok saya ini kan dia berarah ke sana semua dari Syekh Abdul Rauf, habis itu nanti pergi untuk nyari landasan ke sana tempat Syekh Abdul Rauf Singkili. Iya. Dia minat belajar ke sana. Ya karena awal penyebarannya Islam kan dari sana. Iya. Itu di pemerintahan kerja Tengku ya? Enggak. Iya bang, iya bang. Saya sebenarnya PNS, ya? kerjanya di Lamno. Cuman ini kebetulan kalau Sabtu Minggu di hari libur saya di Banda Aceh, Aceh turun ke besar, Banda ya? Aceh. Lamno Aceh Jaya bang. Oh Lamno, sorry ya. Iya Lamno lewat Grute. Iya tahu. Bakada ya. Jin Kazuma naik lah, ngomong lah naik ke atas ini.
Jangan di bawah Oh, hari. jadi kalau hari biasa di sana ya? Ya kalau hari kerja di sana bang. Ini kebetulan libur kan Sabtu Minggu, jadi turun ke Banda Aceh. Oke, oke. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Yang Kristen silakan Masih ada naik. bangku kosong satu tuh, Otan silakan naik. Masih ada bangku satu, Bunda Hesti. Tapi kalau saya keluar sini terus nanti ketemu room Kristen nanti pasti parah. Sakit hati rasanya bang. Itu boleh nggak sih Udah, dibunuh Bang. kira-kira? Sudah bang, nggak usah ditanggapi, nggak usah ditonton juga, nggak usah nongkrong di situ percuma. Kita Di jelasin hide, di hide. buang-buang ini, diblokir aja itu. Buang-buang ini, buang-buang tenaga, buang-buang dia bikin emosi bang kalau di situ. Kita jelasin juga dia nggak bakal paham kok. Kira-kira kalau hina balas hina tuh sama aja kita sama mereka ya? Aduh, Ya iyalah apa bang, yang kita jangan percuma. Oh, bang rasa saya itu kayak gara-gara perkataan dari Agus Salim ya. Buya Agus Salim, Buya perkataan Buya lah pokoknya. Jadi ganti ya pakaianmu nanti kalau ketika agama diinjak-injak, ketika kamu tidak membalas ganti pakaian pakai kain kafan. Jadi serasa kayak kurang aja gitu kan mereka. Ya, tapi Gini, nggak ada gini gunanya bang, balas itu. gini bang, aku jelasin sedikit bang. Karena begini bang, kita ini kan mainnya di media online, beda dengan kita berhadapan muka. Kalau di media online gini bang, kita berilmu pun kita bisa membantah subuhat-subuhat mereka, tapi kita naik ke room mereka itu percuma. Kita menjawab tidak bisa, kita tidak dikasih kesempatan. Ketika kita sudah membantah semua, kita diturunkan. Jadi gimana caranya supaya kita hindari itu? Ya lebih baik jangan kita masuk, jangan kita dengar. Ya udah biarkan saja mereka di situ. Jadi kita yang mainnya di rumah kita sendiri. Biarkan room mereka itu sepi. Jadi mereka yang lari ke sini nanti. Kalau udah sepi room mereka. Dengan kita Gitu dia, masuk Bang. sana, nanti makin tinggi viewernya di sana. Ya mau ngomong ya bang masalah Elia kemarin itu bagaimana menurutnya bang? Ketanggapan abang tentang kepercayaan Elia itu. Kalau si Elia itu bang gini, nggak ada ilmunya itu bang. Dia tutur bahasanya rapi, teratur, lembut. Bukan berarti ada isinya. Nggak ada isinya. Itu coba abang lihat di VT saya. Ada saya bantah tentang dia mengatakan bahwa ada tertulis bahwa Tuhan itu lahir. Udah saya bantah itu di VT saya itu. Yang dia bawa Lukas 21 ayat 11. Padahal di Lukas 1 ayat 11 itu jelas tertulis bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya yang lahir itu Kristus Tuhan. Nah, Kristus itu apa? Kristus itu terjemahan dari bahasa Ibrani yaitu Mesias. Arti Mesias itu utusan Tuhan. Jadi di Lukas 2 ayat 11 itu yang lahir itu utusan Tuhan, bukan Tuhan yang lahir. Itu udah saya bantah itu. Makanya dia ngomong gitu seolah-olah pinter, padahal nggak ada, isinya kosong. Lintir semua. Jadi mereka ini kayaknya hanya berpatokan pada satu sumber ya, contohnya Bible. Sedangkan kita kan di Al-Quran. Di Al-Quran ini perlu kita tafsirkan lagi kan. Tetapi mereka tuh sama sekali ya baru hanya berpatokan sama Bible mereka tanpa mengetahui apa maksud dari ayat tersebut, berarti gitu kan. Iya, karena mereka kan modal terjemahan, mereka tidak menguasai bahasa aslinya. Jadi ya terjemahan itu juga udah diterjemahkan juga masih nggak paham. Makanya kayak itu contoh kecil aja ya di Lukas 2 ayat 11 itu kan ayat favorit mereka, bahwa mereka mengatakan bahwa Tuhan lahir di kota Daud. Di mana tulisan di situ Tuhan lahir? Yang ada di situ ditulis Kristus Tuhan. Nah, Kristus Tuhan itu apa? Yaitu Kristus itu sama dengan Mesias, sama dengan Al-Masih, itu sama artinya. Ya bukan Tuhan Kristus kan? Bukan Kristus Tuhan, artinya utusan Tuhan yang lahir, bukan Tuhan. Tapi mereka nggak paham sampai ke situ. Iya, kalau ditulis Tuhan Kristus, berarti memang Tuhannya yang Kristus. Tapi ini kekristusan Tuhan. Enggak, sebenarnya Tuhan dengan Kristus itu tidak bisa disandingkan, karena Kristus itu artinya Berbeda, Kristus itu kan bahasa Yunani, terjemahan dari bahasa Ibrani yaitu Mesias. Nah, Mesias itu adalah utusan Tuhan atau wakil Tuhan, perwakilan Tuhan, orang yang diurapi. Jadi Mesias itu makanya orang Yahudi itu yang mereka tunggu itu bukan Tuhan sebenarnya, Mesias yang mereka tunggu, bukan Tuhan. Jadi di situ jelas bahwa Kristus itu adalah utusan Tuhan atau perwakilan Tuhan, sama seperti
apa nama aslinya Yesus itu kan Yosua Hamasiah, bahasa Yunaninya itu Isos Kristos kan gitu. Bahasa Arabnya ya Isa Al-Masih, sama itu. Jadi Al-Masih, Kristus, Mesias tidak bisa disandingkan dengan Tuhan, karena Tuhan itu ya Tuhan. Kalau Mesias itu utusannya Tuhan. Jadi nggak bisa disandingkan sebenarnya. Cuman mereka nggak paham sampai ke situ. Terus mereka nggak bakal menerima juga kan? Aduh bang, kalau mereka Ya, enggak. mau terima ya udah Jangan hanya enak itu kali lah, saja Bang Teku, bukan hanya itu saja Bang Teku. Jadi masalah dibangkitkan dan bangkit aja dia juga nggak paham loh. Dia nggak mau kalau Yesus itu dibangkitkan, maunya dia bangkit sendiri. Karena di situ tertulis kan dibangkitkan, bukan bangkit sendiri gitu loh. Itu kan iya. mereka bantah juga. Cuma hanya satu kata saja, bangkit sama dibangkitkan dia nggak mau terima. Itu saja loh. Jangankan yang panjang seperti itu ayatnya Bang. Kalau Cuma hanya mau terima, hanya kata-kata Bang. bangkit sama dibangkitkan dia nggak mau terima. Bahwasanya Yesus Kalau itu mau bangkit terima. sendiri. Saya aja sampai belajar Nausorof terus tafsir apa ini juga asli enggak masuk Gampang akal, aja bahasa bang, Kristen. kalau mau terima Yesaya 29:12 sudah selesai bang. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Selesai dunia nih bang. Tuhan tak terima juga, udah ada di kitab dia. Siapa ini coba? Cuma satu loh, Iya, Nabi Muhammad. Siapa lain? ini loh hadis 6573. Di mana gitu kan. Dia dapatnya dari mana gitu. Tolong tunjukin, naik aja ke atas Jin Kazuma, nggak usah dibawa-bawa gitu kan, tunjukin dalilmu. Entah kamu dapat dari mana gitu kan. Kadang kan ada yang dibuat-buat. Parah sih. Difitnah-fitnah. Enggak, yang Tuhan tuh yang difitnah dua juga. hari semalam itu yang diskusnya Bunda Darni sama Bang Juma yang Iya. apa namanya itu kita bilang Allah itu nggak boleh disangkut pautkan di kitabnya dia kan. Dia terjemahkan dengan serambakan bagi mereka kan kata Allah di mereka kan ini sih gelar bukan nama kan gitu. Jadi kemarin boleh nggak Bu Darni namanya Tuhan Bu Darni Yesus saya bikin serampangan kan gitu. Bang Juma kan mencontohkan bahwasanya di bahasa Latin Iya. Y spasius itu kan artinya kamu B2 kan gitu kan Bang. Iya. Marah kan dia itu Bu Darni langsung teriak-teriak akhirnya keripot itu kan Iya. Bang. Lah kalau Iya. kita sendiri misalnya nih kita ganti nih di bibelnya dia boleh nggak dengan kata seperti Itu itu? Bu Darni loh yang biasa udah duduk di Komal Islam. Makanya Bisa itu dia ngamuk. langsung marah ngamuk loh Bang itu. Iya. Sampai bangnya dibilang Tahu Bang Juma Bang kau yang bang B2 gitu kan. Lah gimana kita yang ini yang punya nama Tuhan tersebut dibikin serampangan gitu kan. Itu loh. Ada kan marah Dia tuh, Bu Darni. gunanya itu Sampai keripot itu. untuk itu. Dia kemarin itu sebelum sama Bang Zuma, sebenarnya pembahasan itu udah pernah saya bahas di roomnya Anak Bata tuh Bang. Hampir mirip, cuman beda konteks ya. Waktu itu Anak Bata pernah buat tema Yesus adalah Allah, dia buat gitu kan. Nah akhirnya saya bilang kenapa tulisannya itu Yesus adalah Allah. Ya memang Yesus Allah katanya Allah. Aku bilang gini, Allah itu adalah nama sesembahannya umat Islam. Saya bilang kan, oh enggak dia begini dia bilang. Nah coba tunjukkan aja satu arti Paling Allah itu tahu apa. anak bata itu. Saya tanya arti Allah itu apa. Saya tanya itu dia udah mutar sana mutar sini. Terakhir saya bilang gini, oke kalau kalian mengatakan menulis Yesus adalah Allah, boleh nggak saya tulis berhala adalah Yesus? Saya bilang. Oh Allah itu generic name kata. Iya bagi saya Yesus itu juga generic name saya bilang. Bagi saya Yesus itu ada gelar untuk berhala saya bilang gitu kan. Marah dia langsung di-kick. Itu hampir sama tuh kasusnya dengan yang sama Iya. Bu Darni dengan Bang Zuma kemarin itu. Iya. Itu marah Ini loh Bu parah. Darni itu sampai dia kena report. Mungkin nggak naik lagi di tempat Bang Juma. Nggak tahu marah banget itu dia kayaknya Bang. Iya, marah besar Yesus dia itu tuh. bilang B2, benar marah bener tuh. Marah besar. Iya. Dia itu paling apa loh sama Bang Juma yang salah kalian? Iya memang. Paling idola dia sama Bang Juma itu. Betul. Dia sampai ini kok kemarin sampai mau dikasih kaos gratis kok dari Bang ini. Bang Apologet itu. Yesus Tuhanku, Juma idolaku kan. Dia Betul. minta buat.
Paling idola dia. Cuman kena itu Emang. ngamuk deh, ngamuk. Nggak banget loh itu, bener. Karena Bergetar suara bukan demi Allah. Budari, karena dia kan nggak paham apa yang dikatakan. Sebenarnya kan bukan ini, bukan Iya. menyebut, bukan Yesus itu hanya dia, bukan. Itu kan Yesus nama yang lain gitu loh. Mau ngumpamakan Bang Juanga bilangnya seperti itu. Boleh Iya. nggak Bu Darni kalau Tuhannya Ibu, saya sebut dengan kata seperti ini, saya Ya, mengartikan itulah seperti rasa ini kan kami begitu. selama ini gitu kan. Betul. Itu mengungkapkan kata kita selama ini. Jadi. Akhirnya marah semua. Kadang-kadang Padahal- itulah ya. Iya, padahal ini loh, kalau mesti di komalnya Bang sahabat Juma itu kan mesti ini, sahabat Bang Juma itu kan saya lihat mesti Budari nongkrong di situ gitu kan. Dia nggak selesai, bahkan saya sampai tidur jam 2, jam setengah 3 baru Iya. tidur saya kalau ada di situ masuk. Karena gini, Sengaja mungkin juga dia lagi baru diserang juga sama yang lain kan. Betul. Dari pihak dia. Jadi dia pun merasa apa lah mungkin. Enggak, sudah aku dari pihak aku sendiri diserang, dari pihak Bang Juma diserang juga. Iya, dia merasa. Bingung dia Bang. Enggak, dia merasa aku mungkin selama ini terlalu baik gitu kan. Enggak. Ayo yang di bawah yang Kristen silakan naik. Yang mau naik silakan nih, ada guru-guru saya nih di sini. Kristen tuh buka kitabnya nggak sih bang? Paham nggak sih dengan isi kitabnya itu sebenarnya? Saya kapan hari sih Bang pernah sih ngobrol sama ini sih apa teman saya kan kebetulan beberapa rekan kerja saya itu banyak yang Kristen kan begitu. Saya tunjukkan tuh Yeskel 23 itu Bang. Apa tahu dibantahnya? Bukan, cerita bukan seperti itu, seperti ini. Kamu kalau baca jangan setengah-setengah gitu kan. Sebentar, saya nanya sama kamu. Kamu pernah baca Bible enggak? Enggak pernah. Nyentuh aja enggak pernah. Pokoknya yang seperti saya aktif gereja. Begitu Bang bilangnya. Astagfirullahaladzim. Iya, dia nggak pernah baca tuh Bible-nya. Iya, tapi kalau untuk pertanyaan sama Kristen ya ringan semua rasanya sih jawabnya. Tapi mereka tuh nggak mau menerima apa yang kita sampaikan gitu. Makanya itu Sama kitabnya sekali. sendiri jadi dibantah kok kita dibilangnya kan kita menghujat padahal kita sampaikan kan sesuai yang tertulis kan gitu. Tapi kalau yang Kristen menyampaikan isi Al-Quran kita terus habis itu hadisnya kita kan mereka menafsirkan sendiri gitu loh. Kalau kita kan nggak berani menafsir sendiri kitabnya orang kan gitu Pak. Iya. Dan juga dia marah juga kalau kita bilang kitabnya hasil nyolong kan dia juga nggak mau juga yang ini yang perjanjian lama itu. Ya, saya pernah sakit hati yang ada di room roti kehidupan. Jadi dibilangnya bahwa nama Allah ini tuh kan kayak sebelum dari agama Islam nih disebarkan kan agama sebelumnya itu Nasrani dan Yahudi. Sebelumnya pertama Yahudi kan. Di situ tuh kan ada perkataan nama itu kan di tafsir ya saya baca sendiri. Namanya itu Elah. Jadi dari agama Yahudi itu kan Elah namanya itu. Meskipun sekarang kita ubah jadi Allah sebenarnya. Karena itu bahasa mereka nyebutnya kan Elah. Ilah Saya juga sama- Bang. Elah itu serapan bahasanya dari ilah karena elah itu artinya sesembahan. Kalau bahasa Arabnya itu ilah bukan Iya. Allah. Jadi kalau Allah itu nama nggak bisa diterjemahkan lagi. Yang bisa diterjemahkan itu ilah. Jadi orang seharusnya Allah Elohim. itu isi makrifat. Jadi gara-gara Elohim itu- Hashem itu artinya ilah bukan Allah. Jadi bang gara-gara itu dia bilang kan saya jelaskan kalau di asalnya memang Yahudi itu memang Dia menyebut nggak punya- Elah karena bahasa Nggak punya serapan. kata. Lalu mereka itu bilang kalian itu pencuri katanya gitu. Pencuri katanya. Astagfirullah. Biar enak dicerna sama mereka kan. Asal ibu tahu gitu kan bahwa Al-Quran ini tuh turun untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yakni dari Taurat, Zabur, Injil, menyempurnakan kitab sebelumnya diturunkan gitu ku bilang. Kan lebih enak diterima sama mereka kan. Jadi tidak merendahkan suatu kaum lah gitu. Biar enak cernanya sama mereka, tapi mereka tuh sama sekali nggak bisa menerima tuh. Makanya Ya, Bang, bahasanya kan sama aja itu Bang, apa namanya tuh mengajari ikan berenang dalam air gitu loh. Percuma, nggak ada gunanya. Percuma, jadi nggak berguna kalau berdebat sama mereka itu maunya tadi pagi sih saya sempat dengar di roomnya Bang Al Ayubi itu.
gitu loh. Oh iya. Bahkan sampai dibilang Pak Layu begini Bang Abang, kan. saya tinggal sebentar sholat ya, 10 menit. Oke, silakan lanjut, Pak. Jadi begini loh Bang Muhammad, tadi kan sempat saya dengar di rumahnya Bang Alayubi, gimana kalau ini Kristen Islam kita berdebat dengan sehat, tapi di offline berhadapan tatap muka kan begitu, kayak Ustadz Dedi sama apa namanya itu hotel yang lain kan gitu loh, maksudnya begitu. Nggak apa-apa nanti ini kita kasih uang saku deh buat Kristen gitu kan, nggak apa-apa gitu, Bang, kasih per orangnya 5 juta, nggak apa-apa gitu kan. Bang Alayubi bilang gitu, ayo kita debat offline aja kan begitu. Akhirnya saya apa namanya itu, saya tapping di situ, Bang, saya tambah 3 juta enggak apa-apa deh, saya bilang gitu. Ayo kalau memang mau debat offline enggak apa-apa. Kalau memang mereka berani, tuh datangkan tuh si Kiamat, Sofiatul, enggak apa-apa. Jangan aja mereka gitu. Ya udah teman-teman, mohon maaf dulu ya, saya turun nih, saya mau PK sama Ustadz Alif. Oke. Rabbana afrig alaina sabro wastabit aqdamana. Ya Allah, berikanlah ketetapan kesabaran ke dalam kami. Tetapkanlah pendirian kami. Wangsurna ala kaumil kafirin. Dan lindungilah kami dalam mengalahkan kaum Waktu ditolak sama dia. Wangsurna ala kaumil kafirin. Dan lindungilah kami dari orang-orang hasad. Tuh, ini namanya PK. Itu doang. Apa ya? Jadi Nih. Assalamualaikum Ustadz. Ini namanya PK Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya ngapain? Enggak ada gitu ya. Ustadz ngomong masalah. Nih nanti kita ngobrol sambil ini nih. Tunggu ya, tuh terima. Ngapain tidur Bang katanya. Ustadz Ali nanya terus kayak main tidur. Nah ini kita ngobrol, kita bahas apa tanggapan Ustadz Ali mengenai yang orang-orang yang menghujat agama kita di room oten. Ngobrol begini. Ini nggak bisa terima. Ini nggak bisa terima tamu ini kalau kayak ini. Bisa, tapi melalui PK juga, dia harus lab juga. Oh. Apa gimana? Wah, tunggu dulu, woi. Masa Ustadz Ali udah 45, aku baru 18, woi. Jangan kalah pula kita, aku yang ngajak kok, aku pula yang kalah. Ayo. Nih Ustadz Ali, apa tanggapan? Ya lagian. Kalian dengerin ya teman-temanku di sini. Kalian ngucapin salam di sini Ustadz Ali nggak bisa baca, harus ke rumah Ustadz Ali. Ustadz Ali, apa tanggapan Ustadz Ali mengenai oten-oten yang menghujat agama kita, Nabi kita? Kalau kalah minum air 3 gelas katanya Ustadz. Ini gelas saya hampir 1 liter, gimana? Wah, aku nih yang kalah, woi, aku yang kalah. Allahu Akbar. Ya, itu dia, makanya banyak sekali fitnahan dari mereka. Banyak hal bahkan yang mereka itu sedang menghujat keyakinan umat Islam. Satu contoh yang sangat real dijadikan tema adalah mengatakan Yesus adalah Allah. Aduh, itu benar-benar penghujatan terhadap keyakinan suatu agama, di mana di situ adalah Islam itu. Makanya berarti Ustadz sebenarnya mereka yang bisa kita diskusikan. Berarti mereka sebenarnya menghujat ya Ustadz ya? Jelas. Karena Allah itu tidak semisal dengan apapun, tidak ada yang sama dengan apapun, tidak ada setara dengan apapun. Tiba-tiba disetarakan dengan manusia yang pernah lahir dari bayi, menyusui dan sekolah, ya nggak ketemu. Itu penghinaan. Nah, tapi kenapa kita yang dikatakan menghujat padahal kita hanya membaca, ya kan? Ya, karena mereka hujatannya, standar hujatannya itu dibalik. Justru mereka itu kan harus meyakini kalau Tuhan itu menjadi manusia. Lah kalau kita mustahil Tuhan jadi manusia, orang Tuhan Sang Maha Kuasa, ngapain jadi manusia? Kecil amat. Seberapa hebat sih manusia?
Hebat dong manusia bisa tidur. Ya manusia, tapi kalau Tuhan tidak. Jangan Jadi gitu standar Ustaz. kemahakuasaan Tuhan orang Tuhan itu itu tidur diturunkan. loh. Ustaz jangan gitu. Tuhan orang itu tidur. Kita harus hargain itu. Iya, makanya ketika kita mengatakan kalau Tuhan itu bukan manusia dan tidak tidur, ya itulah kesalahan mereka. Tunggu. Malah Gak adil mereka ini. harus masuk ke Tunggu. sana. Kok Ustadz Alif udah 200 lebih, aku baru 9. Woi. Nih, kok bisa aku kalah ini? Woi, dengerin ya, yang ngajak PK itu aku. Jadi yang dikalahkan Ustadz Ali, bukan aku. Kan yang ngajak aku. Ustadz Ali mana pandai kayak gini, aku yang ngajarin. Kok kalian ini pula yang di sana? Saya nggak ya? Woi. Saya nggak tahu. Masa Ustadz Ali udah 200 lebih? Lanjut. Jadi maksudnya bisa sistem diskusi sama Oten tuh begini, berdua live-nya gitu. Ya, itu kalau sama si anak Batak kan kayak gini dia maunya. Jadi Ustadz harus live, dia harus live. Jadi kalian nanti nyatu. Tengok tuh Ustadz, nah udah 300 lebih kalahku. Kalahku. Yo Ini namanya perang. PK. Udah tahu kan? Yo. Ustadz Ali pinter Yaudah. tapi sayang gaptek. Ya kan? Saya kalau ngutang-ngatik kayak gini. dulu live aja kayak gitu aja, biasa aja. Nah, belakangan live lagi. Biasanya cuman keliling-keliling Komal. Sekarang udah capek, kadang keliling sana sini juga cuma nongkrong doang. Aduh, ya udahlah, kadang ketiduran, daripada ketiduran nongkrong doang mendingan buka Komal. Ya udah, ngobrol, siapa yang mau ngobrol dari pihak sebelah. Makasih, I love you Sakel. Halo, ayo woi, dibom woi. Woi, gak ada kalian mau bom. Wah, parah kalian. Kalahku. Nah, ini. Jadi ini dah kan. Bentar. Ini. Kenapa Ustaz? Ada pertanyaan. Kapan di Lampung bikin sekretariatnya? Ya di Lampung, ya nantilah, nunggu ada siapa ini, Sakel Story ya tadi. Oke, terima kasih banyak Sukron. Yuk, hancurkan Bunda Belakang. Bunda Belakang. Woi, jangan dijelek-jelekin Lampung bikin namaku. sekretariatnya itu. Di Lampung bikin sekretariatnya itu, ya kalau sudah timnya ada yang siap, karena kan tidak ada paksaan di sini. Bikin Sekretariat apa sekretariatnya ya. Ustadz? Kalau memang sudah ada, ya bikin kantor API kali, cabang Lampung. Nah Ustadz, banyak sekali orang mengeluh katanya udah mendaftar Ustadz, tapi belum ada ininya balasannya, gimana itu? Makasih Sakel. Sabar. 5.000 orang yang mendaftar. Tim verifikasi kita kan tidak lebih dari 5 orang. Dan kita juga tidak bisa kecolongan, verifikasi harus ketat. Dari 5.000 orang sekarang hampir 2.000 yang sudah terverifikasi. Dan itu sabar, mohon bersabar, kita selalu berusaha yang terbaik. Jadi kalau ada yang belum, ya mohon Aku izin aja untuk mendaftar bersabar. belum, aku aja udah mendaftar belum ada jawaban. Kemana daftarnya? Ke Pak Hendra langsung. Belum ada jawaban. Iya. Aku ke Pak Hendra langsung. Belum ada jawaban, udah kasih KTP sama Pak Hendra. Ya kalau sudah, coba nanti saya tanyain, awas kalau bohong. Kalau aku benar Pak Hendra. apa? Kalau aku benar kita cincang Oten ya. Iya. Ngapain bohong? Tanya aja Pak Hendra. Aku telepon sekarang, nggak percaya. Ya nantilah saya yang nanyain, gimana sih? Aku daftarnya udah 2 minggu belum ada jawaban. Nanti kalau misalnya aku udah ada jawaban, udah resmi, ada di sana, masuk ke grup, nah bikinlah API di Kepri, Tanjung Pinang. Apalagi bukannya di Kepulauan Riau Iya. itu sama Ustadz Sugi jaraknya jauh nggak? beda lah. Kalau Ustadz Sugi dia di bagian darat, aku di bagian laut.
Oh, lewat pulau jadi. Iya lewat laut. Beda, jauh, bisa nyampe sehari semalam. Loh, Iya, jaraknya? iya. Kan aku naik laut, naik kapal. Oh. Kalau Lah, naik Bunda di mana? Tanjung Pinang. iya Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ke mana? Ke Riau. Jauh. Riau sama Kepulauan Riau beda ya maksudnya? Beda. Riau darat, Kepulauan Riau ya laut. Iya, masuk ke pulau-pulaunya ya. Ya, makanya kalau apa di sinilah kalau mau buka. Nah kalau di Tanjung Pinang 90% Muslim. Hei Natuna, tuh 10% baru agama lain. Makanya kejahatan di sini tipis sekali. Jadi kan ya buat teman-teman ya, Jauh kali kalau masuk ke pulauan. kalau mayoritas Islam kejahatan sedikit. Saya di Ustaz Lampung Alif posisi. katanya baju kokonya baju chef. Hai Batam. Bukan. Iya baju kokonya baju chef itu. Chef yang buat masa-masa itu. Ya ada, aku dari dulu juga tukang masak memang. Buka Oh resto. iya. Oh, Iya. Ustaz Alif dulu buka restoran. Heeh. Oh, sampai sekarang masih ada restorannya. Masih lagi tidur tapi Ustaz Alif di lagi Lampung tidur kan? restonya. Ustaz Alif di Lampung kan? Ya, ya. Berarti udah ketemu belum sama Tedore? Belum. Kenapa nggak ketemu? Kasihan tuh. Saya tungguin, dia nggak, waktu dia di Lampung Tengah saya tungguin. Saya kan di Bandar Lampung. Dia katanya mau mampir, nggak datang-datang. Nah begitu saya putuskan, kebetulan ada rumah di luar kota, saya tinggal di daerah Lampung Selatan sekarang ini. Dia baru datang ke sana. Udah deket bener ya, orang sayanya udah jauh, tapi nanti dalam waktu dekat ini ada rencana kopdar. Kayaknya di minggu depan lah, soalnya minggu ini saya juga ada urusan keluarga lain, jadi nggak bisa ke sana. Kopdar di mana Weekend Ustaz? ini nggak bisa. Ya di Bandar Lampung. Oh, sesama Di Lampung. api. Iya, yang khusus untuk yang domisili di Lampung. Oh, gitu ya. Oke, aku belum ada ininya sih kejelasan. Belum. Inilah tengok nanti Ustaz Alif itu dicek. Aku udah mendaftar belum ada jawaban, nanti Ustaz Alif tanya sama Pak Hendra. Itu yang udah daftar belum ada jawaban. Screenshot aja pendaftarannya, DM ke akun ofisialnya Apologet Islam Indonesia. Di DM aja, atau ke Bang Ibes juga ada lagi Bang Depra. Nah akun dia yang verifikasi, yang bantu verifikasi. Nanti insya Allah dipercepat, dipermudah ya. Yang memang sudah mendaftar belum ada kabar, karena dalam sistem itu juga ternyata sistem walaupun sudah dibikin serapi mungkin, tetap aja ada sistem loncat nomor urut yang daftar gitu. Jadi mohon dimaklum, mohon dimaaf, itu bukan maksud untuk menunda atau apa, itu enggak. Setiap hari tim keluarga API ini bertambah, tapi ya itu tadi kalau ada yang kelewat dan sebagainya. Yang penting DM ya, yang sudah daftar. Tapi belum ada jawaban. Oke. Nanti aku Ustadz Alif tanya langsung ke Pak Hendra, aku udah daftar, tapi belum ada jawaban, udah 2 minggu. Siap. Langsung lah japri lagi. Kenapa belum ada jawaban? Kan udah daftar sendiri, gimana sih? Ya aku kira Pak Hendra sibuk. Ya memang sibuk lah. Ya makanya. Banyak. Jadi aku maklum Pak Hendra sibuk. Cuman aku yang salutnya ke Pak Hendra nih ya, sesibuk apapun dia kalau ditelepon langsung angkat. Itu. Ya beliau demikian memang. Salut aku, juga. Aku sukanya sama Pak Hendra itu. Dia sibuk mau lagi ngapain, mau lagi ke manapun, misalnya lagi makan, mau tidur, mau ke toilet. Kalau ditelepon tuh langsung diangkat, ya Bunda. Gitu. Salutnya itu sama Pak Hendra. Ada orang kan kalau lagi apa nggak diangkat sama dia, nggak dijawab ya kan. Kalau telepon ya, kalau WA baru lama karena dia nggak mantau HP-nya. Tapi kalau telepon dia langsung angkat.
Tuh. Betul. Ini Itu Bunda enak. ini mana? Ini ketahuan nggak yang nonton berapa orang? Itu Pak Ustadz Alif kenapa itu di atas yang nonton berapa? 153. Ya itu yang nonton. Oh, totalnya. Iya, kalau total aku nonton 200 lebih. Di mana nggak kelihatan? Itu yang biasa nonton dekat akun blog nama Ustadz Alif itu, kan deretan itu. Yang di atas Nggak ada. ada. Ya, yang di atas ada 150 orang. Ah iya penontonnya Ustadz Alif. Kalau penontonku cuma aku yang tahu. Oh, Ya, kirain saya tahu juga. Gak usah norak. Nih sekali lagi, gak usah norak. Kampungan kali. Pinter tapi gaptek. Pinter tapi gaptek. orang aku Coba. nggak tahu. Orang aku nggak tahu. Kamera pun kemarin itu yang ngajarin aku kalau nggak salah. Ini kayak mana biar on cam, kata Ustaz Salim. On cam, buka kameranya Ustaz. Gak bisa, ini gimana. Astagfirullahaladzim. Nah bisa oh ya udah bisa gitu ya. Astagfirullah. Tapi ini menarik loh. Teman-teman ya, coba deh kalian masuk ke room sebelah, room Oten. Beda sama kita. Room Muslim pasti orangnya ganteng-ganteng dan cakep-cakep ceweknya. Ya kan? Laki-lakinya ganteng, ceweknya cantik. Kalau Muslim, kalau Oten kalian lihatlah mukanya hancur-hancur. Padahal mereka katanya diciptakan. Jangan terlalu jujur lah. Padahal mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Iya kan? Macam mana itu? Mereka diciptakan segambar dan serupa Allah, tapi kok hancur-hancur kali muka orang itu ya kan? Coba kalian bandingkan sama kita yang Muslim, beda kan? Coba sebutkan satu Oten yang ganteng. Coba sebutkan satu Oten yang ganteng, jujur amat Bunda. Nah, ayo siapa yang tahu? Ada Satu aja. Kiamat. Ada kiamat. Kiamat pula dibilang ganteng. Ya Allah, kiamat kayak dibilang laki-laki tapi Syirati, bener. Yo aku baru ingat yang ganteng itu Elia, bener. Tante Elia yang ganteng ya. Tante Elia ganteng. Ya. Ya kan? Joseph Albert, mana si Joseph? Dia ganteng tuh. Jangan main fisik pula, mereka suka nyerang kami secara fisik. Ayo, mereka Oten suka nyerang aku secara fisik, ngatain gigiku lah. Coba, Oten itu suka kali nyerang aku, coba. Aku bilang Oten yang di sebelah, bukan Oten yang itu. Oten yang buka room. Ih, kalian itu. Oten yang buka room. Yang suka debat mungkin. Yang suka debat. Ayo. Sama Ustadz Alif aja udah kalah, apalagi sama Bang Juma. Astagfirullah, Bang Elia ganteng gagah, apalagi dibuat dalam karung gagah. Joseph ganteng Bunda, punya roti sobek lagi. Joseph siapa sih? Joseph aku nggak kenal. Joseph itu ya kayaknya yang ngaku murtadin itu kayaknya. Oh tapi yang baru apologet. Iya, kayaknya yang kemarin sempat debat sama Uniripa kayaknya. Oh itu mah orang baru. Iya, yang ngaku murtadin. Iya, itu mah orang baru. Edi Badai katanya, Edi Badai mah Toming. Oh iya, Edi Badai ganteng, bener Edi Badai. Ganteng banget Edi Badai. Orang baru itu mah. Udah. Ini sekedip yang lain. Oke. Udah selesai, skip, jangan diperpanjang. Terus Lina Wijaya Bunda dulu katanya muslimah. Lina Wijaya itu aslinya Kristen. Lahir Kristen kayak aku nih. Lahir Kristen. Terus dia menikah, masuk Islam. Terus dia dicampakkan lakinya, balik lagi Kristen. Tuh. Jadi dia ngemis-ngemis sama lakinya. Lakinya gak mau lagi.
Jadi karena dia ditolak lagi sama mantannya, balik Kristen, begitu. Aslinya lahir Kristen, nggak Islam. Kalau aku lahir Kristen, mau nikah masuk Islam, setelah bercerai saya tetap di Islam, nggak murtad. Karena agama yang benar Islam. Bun, Oi. jadi yang komen di saya berarti nggak kebaca di situ ya? Enggak, yang komen di saya juga nggak kebaca ke Ustaz Alif. Pantesan saya bilang ini lagi ngebahas komenan siapa, di sini saya liatin nggak ada. Jadi ini kita punya room masing-masing, Ustadz. Kita punya room masing-masing. Emang orang itu komen apa? Ya nggak tahu, pokoknya lagi pada ngobrol di sini, ini yang ditanggapin yang mana kata saya gitu. Di sini ada yang nanyain kopdar, loh yang ditanggapin yang mana? Ya kemarin itu sudah dibahas mengenai kopdar, sudah ada salah satu saudara kita yang bantu mengkoordinir. Jadi kan minimal itu kita ada 15 orang itu minimal, itu pun sudah terbatas jadi pengurus semua gitu. Lah jadi masa kita pemilihan menentukan orangnya itu semua kan gitu. Nah kalau masih di bawah itu kita belum bisa karena belum memenuhi syarat. Itu pun dari sekian banyak 15 orang misalkan itu juga harus memang sudah siap kontribusi, siap mencurahkan bahwa ketika menjadi ketua bantu bagaimana yang menjadi program API untuk wilayah itu siap bergerak, juga sekretaris, bendahara, divisi dan setiap semuanya gitu. Nah itu Ustadz Alif, Ustadz Alif, kasih tahu dong apa aja sih yang menarik di API ini? Oh ya, yang menarik di API itu sebenarnya begini ya, ini kan sebuah pergerakan dakwah. Nah itu kan berawal dari situ, yang namanya pergerakan dakwah kita perlu terorganisir, perlu rapih karena saling mendukungnya itu kita merasa perintahnya juga kita harus saling berpegang teguh, kita jangan bercerai-berai kayak gitu. Nah habis itu juga kita bagaimana kawan-kawan kita ini yang berdebat gitu kan, saling dukung, saling support. Nah yang bergabung juga bagaimana kita ada pembekalan, contoh pembekalan ilmu agama itu kan nanti di bulan Desember ini secara kopdarnya nanti untuk wilayah Jabodetabek akan diadakan gitu kajian-kajian, belum juga nanti secara online-nya. Nah pembekalan seperti itu, bahkan kita ke depan itu berusaha bukan hanya bergerak dakwah secara lisan, secara perang pemikiran, tetapi kebangkitan umat, maksudnya dalam program dan mimpinya ya ini membangkitkan ekonomi umat juga gitu, bahwa umat Islam ini ya semuanya dipikirkan bagaimana ekonominya itu bisa bangkit gitu ya, dibantu ya, dibantu UMKM-nya gitu lah ya Ustadz ya. Ya masuk programnya itu kan bagaimana agar kita ini ya paling tidak kita ini bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Itu kan beberapa sisi dakwahnya gitu, bagaimana kita pikirkan seperti itu. Nah itu program tambahan gitu kan ya, program tambahan lebih jauh. Kita cuman berusaha lagi lebih rapi ini, bahkan dalam waktu dekat ini API ini juga kan ada yang dari segi aplikasinya juga lagi dipersiapkan. Nanti ada aplikasi API di mana di situ bisa diakses tentang member atau maksudnya anggota klub besar atau ilmu-ilmu yang disajikan di sana, ketika nanti sudah installkan menjawab fitnahan dari kawan sebelah, dari dalil Al-Quran, hadis gitu. Nah itu juga ada. Nah itu dari sekian banyak keuntungannya. Intinya pergerakan umat ini yang kita pikirkan itu dari semua lini gitu ya. Kedepannya mimpi besarnya kan gitu. Dan itu juga ya Ustadz, dan gitu dan akan juga dibimbing-bimbing yang mau jadi apologet ya Ustadz ya. Ya, yang mau jadi apologet kita kan dikasih pengarahan juga, maksudnya perdalam gitu kan, perdalam ilmu itu. Ini luar biasanya itu semangatnya ini luar biasa dari saudara-saudara kami dari kepengurusan, sehingga semua itu serentak bergerak berjalan di divisi masing-masing. Divisi pengembangan, bagaimana mengembangkan tentang agar API ini kan yayasan ini juga bisa berdiri sendiri, tidak mengandalkan siapa orang, tapi
bisa hidup gitu kan, untuk menghidupkan apinya, yayasannya, kebutuhannya operasional, sehingga didirikanlah bisnis dan sebagainya gitu. Itu divisi ini bergerak dengan cepat, alhamdulillah. Semua divisi. Ustadz, cara daftarnya untuk masuk member API bagaimana? www.apologetislamIndonesia.org. Oke. Jadi ada di bio saya, ada dilihat, nanti diisi kolomnya, lalu kirim pendaftaran. Sekiranya belum dapat kabar, nanti di japri aja nama-nama yang tadi disebutkan. Ada akun Apologet Islam Indonesia, yang akun resminya nanti di DM aja, nanti selalu ada yang respon gitu. Begitu ya. www.apologetislamindonesia.org. Nah, itu. Oke. Jadi semua udah dijelasin. Semua udah dijelasin ya. Yaudah, Ustaz Alif kita cari Oten ya. Siap. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.